Gelora alam gaib kali ini dimulai dari rumahku sendiri. Dari penuturan adikku yang selama ini ternyata sering bertemu makhluk-makhluk misterius. Seperti yang kuceritakan di tweet sebelumnya. Lokasi rumahku katanya lumayan seram untuk kebanyakan orang. Rumah itu berada paling selatan dusun, berbatasan dengan ladang yang lumayan luas di wilayah dusun lain. Di sisi tenggara halaman belakang rumahku langsung tersambung dengan kebun yang tak digarap, berisi jati, belukar, dan tanaman sejenisnya. Adapun sebagian halaman lainnya menyatu dengan area kuburan tua. Waktu itu hanya ada pagar bambu yang membatasi. Di tengah kuburan tua ada beringin tumbuh menjulang. Meski tak merindang, tapi akarnya yang menjulur-julur menunjukkan jelas citra keangkerannya. Di jalan masuk area makam, bambu apus tumbuh rimbun, seperti pintu gerbang untuk mereka yang hendak masuk, entah ziarah atau justru dikuburkan. Adapun di sisi selatan area makam itu tidak berpagar, karena langsung bertemu dengan aliran sungai di bawahnya. Dulu, warga sempat heboh karena beberapa makam hanyut ke sungai lantaran tanahnya longsor diterjang banjir. Alhasil, saat kami anak-anak bermain atau mencari ikan di sungai, sering kami dapati nisan-nisan menyumbul dari dasar kali yang dangkal. Konon tak ada yang berani memindahkannya, sehingga lambat laun batu nisan itu terkubur di dasar sungai yang semakin dalam. Area makam itu memang tak terlalu luas. Hanya ada beberapa jasad yang dimakamkan, termasuk almarhum kakek dan nenekku. Inilah yang sebenarnya membuatku tak terlalu takut dengan kesan seram kuburan tua itu. Toh kami sekeluarga sering berziarah, bahkan kadang menyempatkan diri menyapu makam kakek dan nenek di sore hari, sekaligus mendoakan beliau. Tapi agaknya lain cerita dengan teman-temanku yang pernah kuajak menginap di rumahku. Dulu saat kuliah, beberapa kali aku ajak temanku menginap di rumah, sekalian refreshing ke desa. Rata-rata mereka langsung ketakutan setelah melihat area makam di belakang rumahku, yang hampir-hampir langsung terlihat jelas begitu membuka pintu belakang rumah. Paling sering mereka akan minta ditemani ke kamar mandi kalau sedang kebelet malam-malam. Ya, kamar mandi di rumahku terpisah dari bangunan utama. Untuk menuju ke kamar mandi, harus keluar rumah lewat pintu belakang. Nah, kamar mandi terletak di sisi tenggara, yang artinya mau tak mau harus berjalan menghadap area makam. Makin klop nuansanya karena di sudut halaman itu, bapakku memasang lampu bolam kecil untuk penerangan. Alhasil, sebagian area makam akan terlihat meski remang-remang. Ini yang jadi masalah buat teman-temanku itu. Tak ada yang berani ke kamar mandi sendiri. Seperti uji nyali, kata teman kuliahku waktu itu. Aku sendiri hanya terkekeh bila melihat wajah-wajah mereka yang takut. Tapi rupanya, tak hanya kawanku yang merasa begitu. Adik perempuanku juga sempat ketakutan jika malam hari harus ke belakang rumah. Ternyata itu semua ada sebabnya, yang selama ini tak ku ketahui. Siang itu, akhirnya aku sampai di desa kelahiranku. Setelah semalaman berdesak-desakan naik kereta dari ibu kota, lanjut bus antar kota, dan disambung mikrolet menuju dusunku yang lumayan terpencil. Kereta ekonomi belum senyaman sekarang, penuh sesak karena sistem tiket amburadul.
Turun dari mikrolet, aku masih harus berjalan kaki sekitar 1 kilometer untuk sampai ke rumahku. Sebenarnya bisa saja minta adikku menjemput dengan sepeda motor. Tapi kadang aku lebih suka berjalan kaki. Menyusuri jalan dusun yang kini sudah beraspal, sambil mengenang masa sekolah dulu. Sampai di rumah, ibu dan adikku menyambut gembira. Sedangkan bapak biasanya baru pulang sore karena pekerjaan dan berbagai keperluan lainnya. Senangnya hati sampai di rumah setelah hampir 2 tahun di perantauan. Rindu keluarga dan kampung halaman langsung terobati. "Kok tambah kurus, Towan?" tanya ibuku. "Iya mas, kayak cerangkong," kata adikku sambil tertawa. "Hus, ngawur aja, aku kurus memang sengaja diet," kataku. Bilang aja ngirit," kata adikku menimpali. "Enggak kok bu, kurus karena banyak aktivitas, yang penting sehat kan?" kataku pada ibu sambil tersenyum. "Ya sudah, bersihkan badanmu dulu, terus langsung makan. Adikmu tadi masak sayur bayam sama tempe goreng," kata ibu. "Wah, pasti sayurnya keasinan ini," candaku. "Wow, kamu nggak tahu kalau aku sekarang sudah canggih memasak mas. Cobain aja, pasti langsung keracunan," balas adikku bersungut-sungut. Aku tertawa lebar mendengar celotehannya, sedangkan ibu hanya tersenyum melihat kelakuan kami. Sehabis makan, aku langsung beristirahat. Saking lelahnya, aku baru bangun sebelum maghrib. Itu pun karena dibangunkan adikku. Aku pun bergegas ke kamar mandi. Di belakang rumah sudah ada bapak yang menimba air. Beliau rupanya sudah pulang. "Sehat, Wan?" tanya bapak. "Nggih, Pak, cuma masih lelah saja," jawabku sambil mencium tangan bapak. "Ya sudah, segera mandi saja. Itu jeding sudah penuh," katanya. Aku segera mandi sedang bapak masih mengisi padasan untuk keperluan bersuci. Sehabis maghrib, kami makan malam sekeluarga, sembari bercerita pengalamanku selama bekerja di perantauan. Ya, setelah lulus kuliah, aku merantau. Saat itu adikku masih SMA, karena memang kami lahir terpaut agak jauh. Dia tinggal di rumah bersama bapak dan ibu. Sedang asik bercerita, tiba-tiba pandanganku tertuju ke sudut ruang makan. Kulihat ada mesin jahit tua yang setahuku sudah rusak sejak lama. "Itu mau dipakai lagi mesin jahitnya, Pak?" tanyaku pada bapak. "Bukan, mau dipakai sama bulekmu," kata ibu menimpali. "Iya, besok katanya mau diambil sama Pak Lekmu, makanya tadi bapak bersihkan," kata bapak. Aku pun mengangguk dan tak bertanya lagi. Mesin jahit itu sudah ada sejak aku masih SMA. Mereknya Singer, sungguh legendaris. Dulu bapak membelinya biar lebih mudah menambal pakaian kami kalau robek. Malah, kadang ibuku juga menjahit baju-baju sehari-hari untuk aku dan adikku. Tapi sejak rusak, ibuku tak pernah memakainya lagi. Selain juga karena sudah ada tukang jahit di dekat rumah. Akhirnya mesin jahit itu masuk gudang. Dan sepertinya baru kali ini kembali dibersihkan. "Itu mesin yang dulu pernah disimpan di kamarmu itu loh mas, tempat sembunyi bocah ireng," tiba-tiba adikku menyeletuk. Aku kaget mendengarnya. "Maksudmu bocah siapa, Dek?" tanyaku. "Yaitu bocah ireng," katanya sambil tersenyum. Sudah, kalian selesaikan makan dulu. Sebentar lagi sholat isya. Bapak mau ke masjid," kata bapak memotong omongan adikku. Aku pun hanya mengangguk, meski kalimat adikku itu
benar-benar membuatku penasaran. Bocah ireng, siapa maksudnya? Selesai Isya, aku sempatkan nongkrong, ngobrol dengan teman-temanku di dusun. Tapi malam itu aku tak lama-lama nongkrong di luar rumah. Selain masih sedikit capek, aku juga penasaran dengan apa yang dibilang adikku sore tadi. Penting untuk diklarifikasi. Tapi sampai di rumah, tak kulihat adikku. Di kamarnya pun nihil. Ternyata, kutemukan dia di belakang rumah. Di amben sedang asyik di depan laptopnya. Amben bambu itu berada di bawah pohon jambu air. Pohonnya rindang, nyaman untuk berlama-lama di bawahnya saat terik matahari. Kalau malam pun tak kalah asyik, karena bisa santai rebahan sambil melihat bintang-bintang. Syaratnya cuma 2, kebal serbuan nyamuk dan tak takut karena dari situ makam tua di belakang rumah terlihat jelas. Tapi adikku memang bukan penakut seperti saat dia kecil dulu. Justru amben itu tempat favoritnya. Usut punya usut, ternyata sinyal internet lumayan kuat jika bergeser ke tempat itu. Zaman itu HSDPA sudah hebat. Tak heran anak itu betah berlama-lama di sana dengan laptopnya. Tak cari ternyata di sini, kataku. Kamu pasti penasaran dengan cerita sore tadi kan, Mas? Katanya sembari tersenyum. Dia tahu persis kalau aku suka mendengar cerita seram, meski faktanya lumayan penakut. Lah, salah sendiri kamu ngasih tahu tapi tidak tuntas, kataku. Memang gimana ceritanya, Dek? Tanyaku. Itu sudah lama sekali ya berarti. Kok nggak pernah cerita? Desaku ingin segera mendapat penjelasan. Ya seperti yang tak bilang itu, Mas. Sudah lama sekali. Waktu mesin jahit itu disimpan di kamarmu kan kira-kira aku baru awal-awal masuk SMP. Katanya. Lah iya, terus maksudmu bocah ireng itu siapa? Tanyaku lagi. Tapi mending jangan di sini ceritanya. Masuk rumah saja. Biar tidak terganggu suara cangkrik, kataku. Halah bisa saja, kamu takut toh Mas? Ledek adikku. Ye ngawur aja, masa gitu aja aku takut. Sudah ayo ke dalam rumah saja, balasku. Di dalam rumah, bapak dan ibu masih ngobrol di ruang tengah. Aku dan adikku ke ruang tamu depan. Akhirnya dia pun mulai bercerita. Menurutnya, apa yang dia lihat itu sering muncul di rumah kami waktu itu. Khususnya, di waktu-waktu menjelang maghrib atau menjelang tengah malam. Saat itu dia sedang berada di ruang belakang tempat kami sekeluarga biasa makan bersama. Seperti biasanya, sebelum maghrib, adikku itu pasti minta makan. Biasanya ditemani ibu sambil menunggu waktu sembahyang tiba. Sore itu ibu agak repot karena harus pergi kondangan. Maka beliau sekalian bersiap-siap. Menurut adikku, aku sendiri sedang pergi dengan bapak. Adikku pun makan sendirian di ruang belakang. Tiba-tiba pintu belakang itu membuka sendiri. Kupikir karena angin. Tapi baru mau aku menutupnya, ada seperti bayangan hitam anak kecil mengintip dari pintu. Begitu melihatku, bayangan itu langsung bersembunyi, katanya. Adikku justru mengikuti arah munculnya bayangan itu. Dia pikir itu adalah anak tetangga sebelah rumah yang kebetulan main, karena rumah kami memang tidak berpagar. Begitu keluar rumah, sekali lagi dia melihat bayangan itu, mengintip dari sudut tembok rumah. Cepat sekali dia seperti berpindah-pindah, bersembunyi di pohon nangka belakang rumah, lalu hilang di kebun belakang, katanya. Adikku pun segera berlari ke dalam rumah dan mengunci pintu.
"Kenapa Towi? Kayak orang kaget gitu?" tanya ibuku. "Ada setan, Bu," kata adikku yang ketakutan. "Ah, ada-ada saja. Makanya segera wudhu, maghriban," kata adikku menirukan perkataan ibuku. Sama seperti bapak, ibuku memang tak terlalu peduli dengan hal-hal semacam itu. Bahkan, ketidakpeduliannya melebihi bapak. Ibuku itu seperti tak pernah takut hal-hal begitu. Bahkan sampai aku dewasa pun, sepertinya baru sekali aku mendengar ibu membalas makhluk tak kasat mata. Sore itu tiba-tiba ibu mengucap istighfar saat menutup gorden jendela. Aku sendiri habis mandi dan baru masuk rumah. "Kenapa toh, Bu?" tanya bapak. Ada orang tua wajahnya hitam bawa bungkusan kain sarung dipanggul, seperti mau masuk halaman rumah. Tapi lalu menghilang, jawab ibu. Tapi akhirnya beliau tak memperpanjang cerita itu. Bapak pun juga hanya menimpali biasa saja. Aku sendiri tak mau menanyakan lebih lanjut. Tapi dari cerita-cerita orang, konon memang ada lelembut yang wujudnya seperti yang dideskripsikan ibuku. Aku tak mau menyebut namanya. Merinding. Kita kembali lagi ke cerita awal. Sejak kejadian itu, adikku takut ke belakang rumah saat malam tiba. Pantas saja tiba-tiba dia selalu meminta ditemani kalau hendak ke kamar mandi malam-malam. Aku sendiri selalu ngomel-ngomel kalau dia membangunkanku. Ternyata apa yang dilihatnya hari itu kembali muncul beberapa hari berikutnya. Waktunya pun hampir sama menjelang maghrib. Kali ini adikku yang sedang menonton TV terhenyak ketika seperti ada angin yang tertiup kencang di belakangnya. Lagi-lagi arahnya dari pintu belakang. Dia tak mempedulikan itu, tapi mendadak pintu itu kembali terbuka keras. Bayangan anak kecil hitam itu muncul mengintip. Entah kenapa, kata adikku, tiba-tiba dia merasa punya keberanian. Dia datangi bayangan itu yang lagi-lagi beringsut ke balik tembok. Adikku yang baru saja keluar pintu kaget ketika kakinya seperti tersandung sesuatu yang lantas terempas seperti angin. Saat menunduk, dilihatnya bocah hitam legam tergeletak di kakinya. Matanya seperti menyala, tapi yang lebih seram adalah makhluk itu seolah tersenyum. Spontan dia pun berteriak sembari menendang makhluk itu. Bapak dan ibu berlari menghampirinya. Aku menyusul karena sedang di kamar depan. Adikku yang menangis ketakutan segera diajak masuk ke dalam rumah. Aku dan ibuku berusaha menenangkannya, sedangkan bapak masih di belakang entah sedang apa. Tapi sesekali ku dengar beliau bergumam seperti merapalkan sesuatu. Agak lama kami menenangkannya, karena terus saja dia menangis meski hanya terisak. Tapi akhirnya tenang juga dan bisa tidur. Malam itu adikku tidur di kamar depan bersama ibu, sedangkan bapak tidur di ruang tengah. Aku sendiri di kamar belakang. Besoknya, bapak mengajak adikku pergi yang aku tak tahu kemana. Ibu juga ikut. Mereka baru kembali sore hari. Anehnya sejak hari itu, adikku seperti tak peduli dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ya, memang kadang dia masih minta ditemani kalau mau ke kamar mandi malam-malam. Tapi berikutnya sudah jarang. Menurutnya, bapak dan ibu membawanya bertemu salah satu pemuka agama yang kemudian menasehati dan meyakinkan untuk tak takut karena makhluk-makhluk seperti itu hanya bisa menakuti jika keyakinan kita pada Tuhan lemah. Mereka tak perlu digubris.
karena itu bukan wujud asli mereka. Adikku disuruh banyak-banyak zikir yang tuntunannya diajari oleh bapak pemuka agama itu. Itulah yang akhirnya berhasil menenteramkan hatinya dari perasaan was-was. Sebenarnya setelah hari itu, beberapa kali aku masih melihat bocah itu, Mas. Mana makhluk itu beberapa kali masuk rumah. Saat ku kejar, dia masuk ke kamarmu dan sembunyi di mesin jahit tua itu, lalu menghilang. Tapi aku tak pernah bilang kamu karena bapak melarang, bebernya. Lain hari juga kulihat bayangan itu di tempat belakang seperti mondar-mandir. Waktu itu sudah tengah malam. Aku ketiduran di ruang tengah bersama bapak dan ibu. Dengan mata masih mengantuk, kulihat ada anak kecil hitam logam mondar-mandir. Sesekali makhluk itu melompat-lompat, mencoba meraih kunci grendel atas pintu belakang rumah. Seperti dia mau membuka pintu, kata adikku. Aku terkesiap mendengarnya. Tak bisa kubayangkan. Seandainya saat itu aku tahu hal itu, pastilah aku tak mau lagi tidur di kamarku sendiri. Malah mungkin aku akan minta tinggal di rumah kakek nenek di kota lain. Tapi itu hanya beberapa hari ternyata, Mas, sejak pertama kulihat makhluk itu. Setelah itu tak pernah lagi ada hal-hal aneh yang kulihat. Apalagi setelah kita semua sering ngaji di rumah. Sebenarnya penampakan bocah hitam itu pernah kudengar juga dari temanku. Tempat kejadiannya bisa ditebak. Di sekitar rumah kosong di pojok dusunku, yang telah kuceritakan di thread sebelumnya. Mungkin sebaiknya kuceritakan juga kejadiannya. Temanku itu mendengar cerita itu dari pemilik rumah kosong yang kebetulan saat itu pulang kampung bersama keluarganya. Sesampainya di kampung halaman, keluarga itu pun segera membersihkan rumah yang kotor lantaran lama tak dirawat. Sebenarnya ada saudara mereka yang sesekali datang, tapi paling hanya mengecek kondisi seadanya, lalu pergi lagi. Keluarga itu bersih-bersih rumah sampai sore. Adapun anak mereka yang masih kecil, sejak siang sudah langsung berbaur bermain dengan anak-anak kecil lain di dusun. Menjelang maghrib, keluarga itu telah selesai beres-beres. Namun, anak mereka yang masih kecil belum juga pulang. Anak sulung keluarga itu, Mbak Ayu, akhirnya pergi mencari di sekitar rumah sambil memanggil-manggil nama adiknya. Tapi ternyata tak ditemuinya anak itu. Dia pun pergi mengecek ke beberapa tetangga. Salah satu tetangga bilang kalau memang tadi adiknya bermain bersama anak-anak lain. Tapi sehabis asar sudah langsung pulang. Mbak Ayu yang semakin khawatir pun pulang untuk memberitahu orang tuanya. Dia pulang menyusur jalan setapak yang lebih cepat sampai ke rumahnya. Namun, tiba di halaman, dia mendengar suara anak-anak bermain di sisi luar pagar. Tertawa-tawa, kadang terdengar suara-suara air di selokan berkecipak. Saat itu memang musim hujan, jadi air selokan pun mengalir deras. Mbak Ayu pun langsung yakin bahwa adiknya lah yang sedang bermain itu. Tapi karena terhalang pagar, dia pun memanggil nama adiknya sambil mendekat. "Edi, kamu itu main-main saja sampai sore begini, ayo masuk," katanya jengkel. Namun suara tertawa anak-anak di luar pagar itu malah semakin ramai. "Edi!" hardik Mbak Ayu yang langsung sudah sampai di luar pagar. Namun, saat menengok ke arah suara anak-anak itu, alangkah terkejutnya dia. Dilihatnya dua sosok hitam sebesar anak-anak sedang bermain di selokan, menepuk-nepuk air. Makhluk-makhluk itu pun memandang Mbak Ayu dengan mata seperti mata kucing. Namun, mulutnya lebar dengan lidah menjulur-julur panjang.
Makhluk itu tiba-tiba tertawa semakin keras seperti terbahak lalu raib. Sekonyong-konyong Mbak Ayu berteriak histeris. Keluarganya yang ada di dalam rumah pun berhamburan, termasuk tetangga terdekat. Mereka menyongsong Mbak Ayu yang sudah lemas dan menangis. Dia pun dibawa masuk ke rumah. Setelah agak tenang, dia menceritakan peristiwa yang baru dilihatnya. Salah satu tetangga mengatakan, mungkin makhluk itu merasa punya teman bermain karena ada anak-anak di rumah mereka. Apa yang dilakukan makhluk itu kemungkinan adalah untuk memanggil adikmu agar ikut bermain. Untung adikmu tak ikut bersama mereka, karena kalau sampai ikut pasti akan sulit ditemukan, kata tetangga itu. Lah, adikku dari tadi memang tidak di rumah deh. Aku mencarinya belum ketemu, sahut Mbak Ayu. Adikmu ternyata ada di kamar belakang, yuk, sedang tidur. Entah sejak kapan dia di situ. Apalagi kamar itu belum sempat dibersihkan, kata bapak Mbak Ayu. Bapak tadi mencarimu, tapi kukira kamu segera pulang, lanjutnya. Salah satu tetangga yang datang menyarankan mereka untuk mencari daun kelor, yang rupanya tidak sulit didapat karena banyak tumbuh di kebun sebelah. Daun-daun itu lalu diletakkan di sudut-sudut rumah dan di sisi pintu. Menurut cerita temanku, keluarga itu hanya 2 malam saja tinggal di rumah. Mereka buru-buru pulang ke kota. Katanya karena ada urusan penting. Namun, temanku bilang, keluarga itu sempat bercerita ke tetangga terdekat bahwa selama 2 hari itu mereka tak tentram karena ada saja hal-hal aneh terjadi. Yang paling mengganggu adalah suara tangis dini hari terus-menerus dari belakang rumah mereka di sekitar sumur tua.